Ustadznya semangat gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ibu-ibu, mbak-mbak dari berbagai macam majelis taklim yang kami hormati dan yang kami cintai. Nanti ketika saya panggil majelis taklimnya, kalau yang punya yel-yel bisa disebutkan yel-yelnya juga, ya. Kalau yang nggak punya yel-yel, ya nggak apa-apa, ya. Sebentar tak cari nama-namanya majelis taklim ini. Endi mau ini? Catatan ini. Ya. Majelis taklim Mar'atus Sholihah. Assalamualaikum. Ganti yel-yel, kurang seru. Punya? Monggo. Masya Allah, Mar'atus Sholihah, Masya Allah, Ustaz. Sampai Ustaz Yusuf terharu. Majelis taklim Aisyah, assalamualaikum. Monggo, majelis taklim monggo. Ada yel-yelnya? Yang semangat nggak apa-apa. Ya, yang lainnya bisa mempersiapkan. Majelis taklim Rozotul Huda, assalamualaikum. Masya Allah. Ada yel-yelnya atau enggak ini? Oh, enggak ada ya. Besok lagi disiapkan. Kalau pertemuan lagi di riklah selanjutnya bisa disiapkan. Majelis taklim Pondok Al-Ikhlas. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majelis taklim PGTK Al-Ihsan. Oh, ada yel-yelnya. Monggo. Oh, panggil lagi. Majelis taklim PGTK Al-Ihsan. Assalamualaikum. Oh, salah. Yang mana tadi itu? Hah? Rozotul Huda. Oh, Al-Ikhlas. Majelis taklim Al-Ikhlas. Assalamualaikum. Langsung. Masya Allah, Masya Allah. Ya, selanjutnya Majelis taklim SDTQ Al-Ihsan. Assalamualaikum. Belum hadir kayaknya ini. Selanjutnya Majelis taklim Kolbin Salim. Assalamualaikum. Kok nggak ada yang jawab? Berkolaborasi yang lainnya paling ini. Majelis taklim LPTQ Al-Iman. Assalamualaikum. Ya cukup. Majelis taklim ada jadi atau enggak? Ada. Langsung aja nggak apa-apa. Miknya mik dikasihkan mik toh panitianya loh, panitia ini mbak lu nggak yang gua iso gesit gitu loh, enak ya. Nah panitianya gerak, ayo gerak panitia langsung. Nah ayo LPTQ Al-Iman Sholihah, cerdas, berakhlak mulia. Masya Allah.
Selanjutnya Majelis Taklim Cahaya Ilmu. Assalamualaikum. Masya Allah. Mik cepet. Ada itunya enggak? Maaf. Cahaya ilmu bersinar selalu. Masya Allah. Subhanallah ya. Yang semangat ya, sekarang direkam sama Ustadz Yusuf. Ya. Selanjutnya Majelis Taklim As-Sakinah Al-Jihad. Assalamualaikum. Ada yelnya? Busena ini biasanya pintar. Oh gak siap. Ya wis, sumben gawe mana? Semangat. Selanjutnya Majelis Taklim Nurul Mukminat. Assalamualaikum. Masya Allah, wah kayak luar biasa. Yel-yelnya, yel-yel ada? Belum. Oke. Disiapkan yel-yelnya untuk acara Rikhlas selanjutnya. Majelis Taklim Al-Hidayah. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada yel-yelnya Ibu? Ada mik. Monggo dipandu. Majelis Taklim Al-Hidayah. Oke. Masya Allah. Masih oke ngono ya termasuk yel-yel. Nggih. Enggak apa-apa. Engko mari ngene ana Majelis Taklim. Yes, tak ngono beres. Ya, ada Majelis Taklim yang belum disebut, angkat tangan Majelis Taklim. Oh ya, mik. Majelis Taklim mana ini? Ojo mulai toh ya. Ada gini kok. Iya, Majelis Taklim mana? Ayo pulang. Iya, motor suwe jazakumullah. MDI. Yes, Allahu Akbar. Masuk MDI, apa kepanjangannya? Masya Allah ya. Ini panitianya tolong dicatat ya, biar nanti nggak kelewatan. Ya, kita selalu kelewat Ustaz. Jadi kita dicatat ya. MDI anggota daripada FUMA. Masya Allah dulu. Kok gak dicatat? Gak bahaya tak? Iya. Dicatat panitianya ya, dicatat. Lagi ada yang belum dicatat? Oh itu yang belakang, ini juga belum. Nah, yang depan dulu. Dari Majelis Taklim mana ini? Ini soalnya live streaming ini ya, live streaming di Facebooknya FUMA. Tapas Al-Fadilah. Ya. Ada yang juga? Ada. Monggo. Tapas Al-Fadilah. Semangat Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, panitianya supaya dicatat juga ya. Tadi ada yang belum, yang belakang Majelis Taklim mana itu? Itu apa? Mik. Ya. Panitia harus cepat. Ayo, langsung lari. Go. Ayo. Ya, monggo. Dari majelis mana? Dari Majelis Taklim mana yang belum disebut tadi? PGTK Tapas Al-Ihsan. Oh. Masya Allah. Iya. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Yang belum? Oh itu yang belakang itu. Monggo itunya. Darul Kolam tadi sudah disebut kok. Berarti belum datang, terlambat ya. Ya nggak apa-apa. Ayo Majelis Taklim Darul Kolam, monggo. Yel-yelnya kalau ada. Siap. Tapas Darul Kolam, saleh, sehat, cerdas, ceria. Yeay, Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Dari Majelis Taklim tadi yang belum disebut ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ya, sebagai permintaan maaf saya kasih hadiah. Nanti dibagi ya. Saat Majelis Taklim ada 4.
Nah ini, tolong. Nah ini panitia. Nah, ini tolong dikasihkan di majelis-majelis taklim yang tadi belum sempat dibagikan. Monggo. Per majelis taklim dikasih 1. Ya nggak apa-apa, mau gentenan. Hadiah pemanasan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita menghadirkan beliau Ustadz Yusuf Hilmi dari Tawangmangu, Jawa Tengah, yang akan membahas atau membedah tentang menjaga keutuhan rumah tangga di zaman fitnah. Ini diambil karena apa? Karena kita sekarang di akhir zaman ini ya banyak sekali fitnah, dan rumah tangga itu harus betul-betul sakinah, harus betul-betul ada sebuah persiapan. Karena apa? Kalau kita tidak mengetahui apa itu keluarga sakinah, maka kita tidak akan mempersiapkannya. Contoh ya, kadang-kadang kita itu ada orang yang sering jalan-jalan pagi, siang juga jalan-jalan. Kadang-kadang kita bilang, loh ini kok sregep, melaku-melaku. Ternyata ape budal kaji. Persiapannya jalan-jalan, akhirnya badannya sehat, ya lah. Setelah badannya sehat, berangkat haji. Setelah haji sudah enggak jalan-jalan lagi. Karena apa? Sudah merasa bahwa visi misinya sudah berakhir di situ. Makanya kesehatannya juga akhirnya menurun. Sehat ketika mau berangkat haji, setelah haji sudah enggak sehat lagi karena visi misinya sudah selesai. Ya. Ada juga mungkin ketika pada waktu kita dulu masih kecil diabani wong tua, ayo nduk engko utawa sisuk ati nglencer nok Tuban. Ya, seperti itu. Malam harinya wis resa turu, mikir ya aku kono iki piye. Lah kira-kira kadang-kadang sampai gedingan niki ya ngono. Kadang-kadang gitu Ustaz, isek mikir, wah sisuk iki nok Tuban, nok pantai. Dalu ya kayak satu nah, gitu, memikirkan padahal capek apapun itu pada waktu itu capeknya semua hilang. Karena apa? Karena mempunyai visi dan misi bahwa hari ini, bahwa sekarang ini kita berada di pantai Tuban. Ya, Masya Allah. Tapi ingat ya, akasnya kita, semangatnya kita ketika menuju ke pantai Tuban ini, ya. Itu jangan sampai kendur, semari teko pantai, isu-isu biasanya masak, sekarang masak, semari. Karena apa? Visi misinya sudah selesai. Ini yang bahaya. Makanya pada hari ini kita hadirkan Ustadz Yusuf ini untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana visi misi tentang keluarga sakinah. Karena ini adalah ibadah yang terlama. Ibadah sampai kita meninggal, ya. Kita harus menciptakan keluarga yang sakinah. Bahkan ketika kita sudah meninggal, setelah meninggal, keluarga yang sakinah itu adalah keluarga bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah. Bahagia di dunia saja nggak cukup, Bu. Harus sampai akhirat. Makanya ini adalah sebuah visi misi besar, sebuah visi misi yang tidak pernah ada akhirnya. Maka ini penting. Monggo nanti betul-betul didengarkan apa yang dipaparkan oleh Ustadz Yusuf, karena ini akan membawa insya Allah kepada keluarga kita nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang sakinah dari dunia sampai jannah insya Allah. Ya, supaya tidak panjang-panjang pembukaannya, langsung saja, dan nanti di akhir di sesi tanya jawab monggo nanti ditanyakan, barangkali ada pemaparan yang kurang jelas atau mungkin bisa curhat juga boleh Ustaz. Boleh. Boleh. Ya. Atau bukan curhat juga boleh. Kepada beliau Ustadz Yusuf Hilmi, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Diri monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kurang keras mungkin ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Oh ini. Ya, ini lagi masuk ke gitu. Umahat, Fuma yang dimuliakan Allah, para asatidah, Ustadz Fatah, Ustadz Budi yang kami muliakan. Kita bersyukur di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang tidak biasanya. Biasanya indoor, ini outdoor, biasanya di dalam masjid, ini di pantai, biasanya di alam tertutup, ini alam terbuka. Biasanya daerah panas, ini daerah ya panas juga sini. Tapi mirip-mirip Tangmangu ini karena ada banyak pohon cemara. Masya Allah, kita bersyukur hadirnya kita pagi hari ini tanda kalau Allah memberikan 4 anugerah besar. Pertama, Allah berikan nikmat terbesar di dunia dan nikmat terbesar di akhirat. Karena badan kita sehat dan kita dikasih keimanan. Kata Ibnu Taimiyah, afdhalun ni'mah ba'dal iman al-afiyah. Nikmat yang paling besar setelah iman itu sehat. Nah, kita semua yang hadir selain beriman juga sehat. Ada yang sehat tapi nggak punya iman, ada yang beriman tapi nggak sehat. Jadi nggak bisa hadir. Beriman pengen tapi nggak sehat, nggak bisa. Atau sehat tapi nggak punya keinginan, ya sama saja. Makanya nikmat yang besar kita gabungkan, terbesar di dunia dan terbesar di akhirat. Yang kedua anugerahnya adalah kita mendapatkan rezeki yang tinggi, yaitu mendapatkan ilmu. Karena di antara kekayaan yang tertinggi adalah ghinaul ilm, kekayaan ilmu. Kata Ibnu Abbas, al-ghina sittatul asya. Kekayaan itu ada 6 jenis. Yang tertinggi ghinaul ilm, yang paling rendah ghinaul amwal, kekayaan finansial. Jadi kalau duit, harta, rumah, sapi, sawah itu kalau digabung kekayaan yang bawah itu. Ada kekayaan di atasnya namanya ghinaul fursah, kekayaan waktu. Berarti antum bisa hadir ini diberi kekayaan waktu. Ada orang kaya nggak punya waktu, jadi nggak bisa acara-acara kayak gini. Orang kaya tempat saya itu rata-rata habis hidupnya untuk kerja. Berangkat jam 2 malam sampai rumah jam 5 sore. Karena pasarnya daerah Pacitan dari Tangmangu itu 4 jam. Jadi berangkat jam 1:30 malam sampai pasar subuh, jualan sampai duhur, toto sampai jam 1, pulang sampai pasar lagi, bablas kulaan sampai jam 5, sampai rumah maghrib, terus noto dagangan di mobil sampai isya. Habis isya tidur, ngelilir jam 1, berangkat lagi. Gitu sampai hari kiamat. Ya coba, apa enggak rekosa itu hidup kayak gitu. Maka kita bersyukur punya waktu. Ada lagi kekayaan di atasnya, namanya ghinaul jasadiyah, kekayaan fisik. Ada lagi juga kekayaan ahliyah, keluarga, relasi, dan teman yang banyak. Maka kita betul-betul bersyukur karena pagi hari ini antum diberikan kekayaan double-double. Pertama kekayaan waktu juga, yang kedua kekayaan ilmu, yang ketiga kekayaan banyak teman dan relasi, ketemu orang-orang soleh dan ketemu saudara muslim. Nah yang ketiga, ini rezekinya bahwa antum berarti dipilih Allah menjadi hamba yang baik. Karena Allah itu kalau membaikkan seorang hamba, caranya ada 2. Pertama adalah dikasih ilmu berlandaskan hadis, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Cara kalau Allah menghendaki baik, hamba itu akan dipahamkan agama. Dan cara Allah memahamkan agama dengan ngaji. Karena nggak ada orang yang ujuk-ujuk langsung berilmu tanpa belajar. Berarti kan kita taklim kayak gini sebagai tanda kalau Allah menghendaki baik. Yang kedua, Allah kalau membaikkan itu disibukkan dengan kebaikan. Ini sibuknya antum dalam ketaatan ini. Karena ada hadis Nabi mengatakan inna min alamati mahabbatur rabbihi isghaluhu fi ta'atihi. Allah itu kalau senang sama hamba, caranya hamba itu disibukkan dengan kebaikan. Nah, Masya Allah, berarti antum selain dipahamkan ilmu, gelem ngaji, tambah lagi disibukkan dengan ketaatan. Berarti kebalikannya, kalau Allah menghendaki orang itu jauh dan rusak, itu dijauhkan dari ilmu dan disibukkan dengan hal yang mubadir atau yang sia-sia. Nah, anugerah yang keempat ini yang kita harapkan, ini ternyata bagian dari tafsir ayat Allah dzikir yang membuat jiwa kita tenang. Antum ngerti ayat yang menjelaskan orang beriman jiwanya tentram dengan dzikir ya, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ini ternyata bentuk dzikir itu enggak cuman dzikir pagi sore apa al-maksurat dan sebagainya.
Jadi yang membuat jiwa orang mukmin tenang itu zikirnya ini ternyata salah satu bentuknya adalah tadabbur alam. Karena ada ayat yang menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi, penciptaan langit bumi kemudian keindahan alam itu menjadi tanda kebesaran Allah. Di situ ayatnya alladzina yadhkurun, bagi orang yang mau zikir. Maka zikir menenteramkan hati, maka bentuk-bentuk zikir yang membuat jiwa kita tentram ada tafsirnya, ada sholat, ada membaca Quran, tapi salah satunya adalah tadabbur alam, ya. Kita keliling-keliling, ya, kemudian nonton kebesaran Allah SWT. Masya Allah, ini bagian dari rezeki kita bisa berkeliling-keliling, termasuk gaya hidup orang soleh. Ini kan jarang disampaikan, gaya hidup orang soleh itu ternyata sering keliling-keliling. Kata Allah, ada 7 golongan yang dicintai Allah, dan ini merupakan kebiasaan orang soleh yang kalau mati jaminannya surga. Atau ibun, suka tobat, al-abidun, suka beribadah. Salah satunya apa? As-saihun, orang yang suka keliling-keliling. Fasihu fil ardi, hendaklah kalian sering menyebar ke muka bumi. Jadi ngerti. Makanya saya sering kalau diundang ke sini langsung oke. Selain bisa nengok anak, wah itu bisa keliling-keliling lintas provinsi, ya, itu kan Masya Allah, itu termasuk cara Allah memuliakan. Antum ngerti orang Quraisy itu diangkat derajatnya ternyata bukan karena ada Ka'bah di situ orang Quraisy ini, tapi ayatnya li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita iwas-shaif. Orang Quraisy diangkat derajatnya karena mereka biasa rihlah musim panas dan musim dingin. Nah, kita kan musim panas wegah ngene ireng. Mulai musim dingin wagah ngonek kudanan. Padahal neng Indonesia daerah ketiga rendeng. Sama rahimakumullah, kalau tema di pagi hari ini diamanahkan ke saya menjaga keutuhan rumah tangga di zaman akhir atau fitnah akhir zaman. Ini saya sampaikan dulu, kita harus yakin kita betul-betul di akhir zaman. Karena mengeceknya kita di akhir zaman itu dari 4 sisi. Pertama, Nabi kita Nabi terakhir dan sudah tidak ada Nabi setelah itu. Kata Nabi, ana wa qiyamah kahatain, saya dengan kiamat tinggal seperti ini. Terus yang kedua ngeceknya, kalau kita betul di akhir zaman itu dari tanda-tanda yang Nabi sebutkan. Hampir semua tanda kiamat yang Nabi sebutkan itu sudah terjadi zaman sekarang. Masa kurang percaya kita antum ke rumah sana masih lama ngono piye. Terus yang ketiga, Nabi mengurutkan perjalanan sejarah, ya, perjalanan manusia itu, ya, itu kan ada 5 kurun itu, hadis yang terkenal. Ya, pertama kurun zaman kenabian, kemudian habis itu khulafaur rasyidun, habis itu mulkan adon, kemudian generasi yang paling parah namanya generasi mulkan jabarian, generasi yang jabariyah, pemimpinnya dolim, syariat gak tegak. Lah itu berarti generasi terakhir kita ngalami sekarang ini. Nanti kemudian terakhir khilafah rasyidah ala nahji nubuwah. Berarti kan wis memang batas-batas akhir. Nah yang keempat ngeceknya itu apa? Kalau kita di akhir zaman itu dari sifat manusianya. Hampir semua sifat manusia yang Nabi sebutkan nanti muncul di akhir zaman. Misalnya Nabi menyebutkan manusia akhir zaman itu sifatnya kalau mencari harta sudah nggak peduli halal haram, sekarang wujud. Kemudian sifat perempuannya, Nabi mengatakan bahwa perempuan di akhir zaman pakainya telanjang, tembus pandang, seksi, melenggak-lenggok, ru'us sahuna ka asnimati buhtin. Kata Nabi kepala mereka seperti punuk onta. Nah, itu sekarang wujud. Kemudian sifat pejabatnya, Nabi mengatakan pejabatnya dolim rojulun mausiatun fayadribu bianas, bawa cemeti, kemudian serangannya mukuli orang semena-mena. Nah, sekarang yang muncul. Kalau sifat apa lagi? Sifat aparatnya, wah aparatnya juga disebutkan, semuanya muncul. Maka ini butuh benteng. Dan kata Ibnu Taimiyah, benteng terakhir yang paling kuat itu adalah rumah kita. Kalau antum baca tafsir Baiti Jannati, rumahku surgaku, itu ternyata rumah untuk barometer. Kalau di rumah nggak kuat, di tempat lain nggak akan kuat. Kalau di rumah nggak bahagia, maka dimanapun tempat dia nggak akan bahagia. Di rumahnya loh, sama istrinya kok nggak bahagia, mau cari bahagia di mana? Maka kalau dia di rumah nggak bahagia, itu kemudian dia mencari kebahagiaan di luar rumah, itu bohong dia. Mungkin gayanya aja seneng, tapi dohirnya, kayaknya seneng itu cuma dohirnya, tapi hatinya dia tersiksa. Karena rumah itu untuk ukuran, ya. Karena kalau ditimbang betul, ya, kita ketemu istri, ketemu anak, atau kalau sudah punya cucu, ketemu cucu, kemudian makan bareng, gojek bareng, itu rasa bahagianya kalau ditimbang mungkin dengan orang yang dogem di
diskotik jedeng ngrungokke musik karo mendem ngono kae. Iku nek ditimbang asli jujur itu jauh lebih nikmat di dalam rumahnya itu. Jamaah rahimakumullah, para umahat yang dimuliakan Allah, maka penting untuk kita kaji untuk menjaga keutuhan ini gimana bentuknya, apa sekedar penting kita bisa menua bareng dengan pasangan kita terus tidak cerai gitu, rumangsane sudah utuh rumah tangga. Nek cuman menua sampai tua kemudian tidak cerai ya terus sampai mati kaken ninen wong Jawa tuh koyo mimi lan mintu ngono kae. Itu antum ngerti Abu Jahal itu juga kompak sama istrinya sampai tua dan nggak cerai juga itu ya. Tapi kan ini bukan contoh keluarga yang sakinah, atau misalnya sampai tua juga tapi nggak kompak karena suaminya baik sekali tapi istrinya jahat kayak Nabi Lut ya, atau kayak kebalikannya misalnya yang perempuannya yang baik tapi suaminya yang jahat kayak Fir'aun, itu manusia paling kafir tapi istrinya malah paling jahat ya. Maka kita mengharapkan itu bisa kompak, utuh, baik itu ya kumpul di dunia dalam keadaan baik, tentrem, kemudian hidupnya barokah, hidupnya senang, mendapatkan kecintaan Allah, dan sampai mati nanti di akhirat ketemu lagi. Itu namanya ketemu dunia, ketemu akhirat dalam keadaan baik. Karena rumusnya dalam hidup itu Allah cuma menjelaskan dua, imsak bil ma'ruf, yang kedua tasrih bi ihsan. Nek kumpul ya harus baik dalam keadaan bahagia. Kalau nggak bisa baik, nggak bisa bahagia dan kumpul kok kisruh terus ya pisah, tapi pisahnya juga baik. Lah kita kadang-kadang kumpul nggak bisa baik, pisah yang elek-elek. Nah, itu makanya kita mengharapkan kumpul baik di dunia sampai akhirat, karena pasangan kita nanti menjadi pasangan kita juga di akhirat. Nah ibu-ibu aja protes loh, kayak alah pasangannya nang akhirat elu lagi enggak gitu maksudnya. Kalau nanti di akhirat ganti body nih, kalau antum masuk surga ini ganti body, saya yakin suami nggak akan bosen karena dia kan nanti ditambahi berapa bidadari gitu ya. Maka tentu nggak mungkin istrinya di dunia kemudian kok kalah saingan dengan bidadarinya. Namanya laki-laki dia lebih tertarik kepada yang lebih cantik. Lah kalau ada bidadari yang jauh lebih cantik kemudian istrinya modelnya masih seperti di dunia, ya tentu dia nggak akan tertarik. Maka memang dalam hadis dia akan dirubah oleh Allah Ta'ala, uruban atroban, ya tahu, sangat cantik, seksi, sensual, dan pokoknya neta jelasnya khawatir ibu-ibu nggak kuat mendengarkan ini, ya tahu, karena memang sangat menarik itu. Jadi intinya nanti akan dirubah posturnya ya. Dalam hadis itu postur sekitar salasuna dhira, 30 hasta, dalam keadaan puncak-puncaknya tampan atau puncak-puncaknya cantik itu ya. Maka untuk ngecek ini utuh, dikatakan utuh itu sampai selesai, tidak pisah, dalam keadaan baik, sakinah. Paling tidak target nikah ada 4. Pertama mendapatkan sakinah itu ketentraman, mawaddah itu rasa harmonis, cinta yang membuat pengennya deket terus. Kemudian rahmat itu mendapatkan ya barokah, rahmat dari Allah sama keberkahan, karena sakinah, mawadah, rahmah, kemudian keberkahan hidup gitu ya. Maka untuk membahas ini sebetulnya gampang, kita cukup penting antum ya dikatakan rumah tangga utuh itu antum hidup mendapatkan keberkahan, mendapatkan ketentraman berupa sakinah, kemudian mendapatkan kecenderungan untuk cinta terus sampai baik, dan mendapatkan tadi 4 poin tadi. Nah, maka pagi hari ini kita akan kaji tentang resep dari Ibnul Qudamah yang saya nukilkan di kitab Mukhtasar Manhajul Qasidin tentang beberapa cara praktis untuk mendapatkan, pertama keberkahan hidup, yang kedua sakinah dalam rumah tangga, kemudian mawadah dalam rumah tangga. Intinya 4-4-nya ini dapat gitu ya, kan gitu ya, ukurannya gitu. Beliau mengurutkan rumah tangga kalau mau guling, hancur, atau rumah tangga itu batal, kalau kapal itu tenggelam, kerem itu yang pertama kali dicabut, kata beliau apa? Mawadah, rasa cinta yang pengennya deket. Nah, bahasa kita harmonis atau apa mawadah itu pasnya itu apa ya? Itu kalau itu sudah tidak ada, misalnya antum pergi sama
cinta yang bikin lengket. Wudun itu kan rekat artinya. Jadi cinta yang bikinnya nempel terus itu loh. Nah, kalau itu sudah nggak ada, misalnya suami antum tidur pengennya sendiri, antum kemana-mana sudah nggak digandeng. Nah, itu indikasi mawaddah sudah hilang itu. Penyebabnya apa? Karena memang tidak ada amal-amal kebersamaan. Kalau mawaddah hilang, maka nanti sakinah dicabut oleh Allah. Kalau sakinah hilang, rahmat Allah, kecintaannya hilang. Kalau kecintaan hilang, maka keberkahan hidup dan keberkahan rumah tangga hilang. Kalau itu hilang, maka rumah tangga dikatakan gagal dan hancur, pisah. Ya itu karena memang gitu. Maka ngeceknya gampang juga. Kalau rumah tangga kita utuh, kalau antum itu tidur pengennya nempel suami, misalnya suami kalau tidur, maaf ini, kok ditumpang ke bojone, misalnya sugule ke tumpang ke, itu berarti masih ada mawadah. Kalau misalnya kita tidur nggak ada istri, maaf ini maaf, itu kan ayatnya, itu aku menjelaskan orang udah pokewo, ini ibu-ibu kabeh loh, tapi ayatnya gini, memang ciri khas mawadah itu apa? Mutakin alihah mutakobilin, mereka tidurnya di atas kasur itu berhadapan-hadapan. Nek boso teletabis itu berpelukan. Itu nek misalnya kok nggak ada rasa kepingin itu, maaf ini, ya itu mawadah sudah hilang. Penyebabnya karena sering meninggalkan mereka. Contoh misalnya suami merantau kok lebih dari 3 bulan atau 4 bulan. Itu kalau laki-laki nanti perasaan apa rindunya semakin menggebu-gebu, tapi kalau perempuan kebalikannya, semakin rasa itu semakin hilang. Maka nanti kalau dituruti terus dosa terus kayak gitu, itu mawadahnya hilang. Perempuan kalau ditinggal sampai setahun, nanti malah belas nggak tertarik lagi sama suaminya. Nanti sosok pulang malah tambah bosan. Wah, malah susah kamu di rumah itu. Biasanya nggak masak jadi masak, biasanya nggak mandi jadi mandi. Tapi naik laki-laki nggak gitu. Ya, dia nanti kalau semakin maksiat dituruti, pisah itu, ya otomatis nanti mawadah hilang. Maka ya cara biar rumah tangga utuh ini, kemudian resepnya biar mawadah ini tetap terjaga, ada nasihat dari Imam Syafi'i. Beliau menjelaskan ketika menjelaskan ayat Allah wa asruhunna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan baik. Beliau ngasih beberapa amalan yang itu akan terus merekatkan dan menjaga mawadah. Pertama, kata beliau, thayyibu aqwalakum, hendaklah milih kata-kata yang baik dalam komunikasi dengan pasangannya. Jadi milih kata-kata yang menyenangkan. Maka para suami juga harus selektif milih kosakata, karena perempuan ini kan perasaannya tinggi, mau keliru sidik ngomong bahaya. Nabi ngasih resep, la tukallimu bikalamin ya'tadiru godan. Kata Nabi, kamu jangan ngomong yang dengan omonganmu itu bikin kamu menyesal habis itu. Misalnya istri ngomong jedor-jedor, kan biasanya perempuan itu lebih mengedepankan perasaan. Kemudian kurang akalnya, kata Nabi, manggolabat sikwatuha wakilatu akliha. Perempuan itu punya 2 kekurangan. Pertama, melebihkan perasaannya sehingga apa yang dirasakan diceritakan semuanya, sementara akalnya berkurang, jadi nggak terlalu banyak mikir. Tapi kalau laki-laki kebalikannya, yang mengedepankan akal, jadi kabeh dipikir, sehingga jarang ngomong, mikir wae. Malah wong lanangnya sok-sok mati dhisik. Masalahnya opo dipikir, wong itu rapat mikir, ngomong jedor. Ya nggak tahu tuh suaminya tersakiti apa enggak. Akhirnya malam itu tidur suaminya kelop-kelop rasa turu, sementara istrinya sampai ngorok-ngorok. Wah, itu dalam hadis, siapa perempuan yang dia tidur padahal kondisi dia masih kesro sama suaminya dan belum dapat ridho, maka sholatnya tidak diangkat ke langit. Nabi mengatakan, ya, salah satu nulaturfa lahu sholatuhu, 3 golongan yang tidak diangkat sholatnya, imam yang dibenci makmumnya. Yang kedua apa? Imro'atin batat wa kana zaujuha alaiha sakhitun alaiha. Gitu kata Nabi. Kenapa? Karena ternyata dalam hadis itu menunjukkan perempuan walaupun bar ngomel-ngomel bisa tidur. Aku yang gomen wong wedok ngono iki. Bar ngomel-ngomel lho turu. Hasil lanang kalau kula bayang mikir, karena dia banyak mikir memang. Makanya nek banyak mikir kan akhirnya radoyan mangan. Akhirnya karena nggak doyan makan, ususnya kaku. Gandeng ususnya kaku, terus akhirnya opnam. Ngono kuwi. Dewa jenengan teliti di wilayah Pantura ini, rondo sama dudo banyak mana? Oh, di sensus. Masih banyak rondo. Kenapa? Yaitu laki-laki mati duluan, kokean mikir, ususnya kaku, terus dunia ini sik wedok ki mau. Itu loh, makanya pilih kata-kata yang baik ya. Walaupun suaminya ireng, wajah dipanggil ir, wondi we ir, ngono we menyakiti, ya, atau suaminya rodok gembrot, berat, itu juga menyakiti. Pilih kosakata yang baik. Tuh yang pertama, yang kedua,
Ini kata Ibnu Taimiyah, kata Imam Syafi'i apa? Kata beliau adalah wattayyibu af'alakum. Ya, yang kedua milih sikap yang baik. Sikap yang baik itu al-halim, lembut, kemudian afah, pemaaf. Itu sikap yang baik itu ojo gampang nesu. Ya, ini masalah sifat penyiksa pasangan hidup itu emosinan. Coba istri ngamuan, itu suaminya tersiksa terus itu. Atau suami kok ngamuan, nah itu ya tersiksa. Maka pemaaf, gampang memaafkan, lembut, itu ya. Karena bahaya itu. Ngamuk itu bahaya. Apa-apa ditendang kok itu. Makanya pilih sikap yang baik ya. Perempuan nek ngamuk kan bahaya, piring-piring dibuantingi. Mulane ya nek kira-kira kita ya ibu-ibu kok ngamukan, mendingan beli piringnya itu piring plastik. Nah, jadi ben aman, buanting mendat ngono. Nek ngecek wong wedok ngamukan itu gampang, ditonton pancinya. Kalau pancinya itu kok kupingannya podo lecek, nah itu berarti ngamuk. Karena wong wedok nek nesu kan nyentel-nyentel ke rapat tutuk wedok, akhirnya kupingnya ucul. Itu loh. Itu yang kedua. Maka pilih sikap yang baik. Sikap yang baik itu ya apa, lembut, pemaaf, ya, gampang memaafkan, susah marah. Hidup itu yang bikin gak enak itu apa? Gampang nesu. Ada sahabat konsultasi kepada Nabi, ya Rasul, saya kasih wasiat. Yang wasiat ini pendek saja, tapi mencakup semuanya, membuat hidup saya enak. Apa kata Nabi? La taghdab. Coba praktekkan. Ojo nesu, ojo marah. Nanti masalah kita dikit-dikit nesu, banting itu juder. Akhirnya bingung dewe, susah. Orang tuh nek marah itu kayak wong edan awalnya, habis itu menyesal. Coba emosi, apa dulu buat yang tuer, habis itu menyesal, nyari LCD mahal, emosi lagi mobil dipacul tuer, akhirnya bingung dewe golek kaca mobil. Itu kata Nabi, al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhun nadam. Namanya marah itu awalnya seperti orang gila, habis itu menyesal. Makanya sikap yang paling enak itu jangan gampang marah. Jadi nesu, emosi, metu kok grup. Ah ini, jangan metu kok grup, alah. Ini ya, ini saya sarankan ibu-ibu nih untuk umahat wabil khusus fuma ini engkel-engkelan rapopo, sik penting ojo nesu, ya toh. Engkel-engkelan nggak masalah, walaupun nggon grup rame rapopo, penting sabar, ojo metu kok grup. Gitu ya, ini sikap ya menjaga mawadah itu. Nah kemudian yang ketiga, resep supaya mawadah ini terjaga, kata beliau adalah takhsisul juz'an li waqti bi khalwatu ila ahlihi, melonggarkan waktu khusus untuk bersama keluarga, melonggarkan waktu untuk kegiatan bareng, makan bareng, motoran bareng, read with family, misalnya motoran bareng keluarga, atau nek mobilan bareng keluarga, kemana jajan mana gitu aja, atau pokoknya kegiatan bareng. Ini mungkin saya mau tanyakan agak riskan, padahal ini bagian dari sunnah. Nabi itu makan ngejak istri bareng, bahkan apa ini rapopo ya, karena agak sensitif apa ya, mandi bareng. Coba ini saya kalau tanyakan ada yang pernah mandi bareng suami, tak mesti jarang banget, nggak ada. Padahal itu bagian dari sunnah ya, Nabi mengerjakan itu, terjaga itu mawadah itu akan terjaga. Ya, ya. Makanya aku kayaknya jelas ke bab ini kira rada sensitif ngono ki, bingung padahal ini murni loh. Saya pengen jelaskan ilmu loh ki. Leng tanggapan ibu ki rada Victor ngono apa piye? Victor itu bahasa Inggris artinya pikiran kotor. Padahal maksud saya bener itu loh. Ini bagian dari amal bareng, karena gini Bu, ketika terjadi konflik, ini menurut penelitian pakar psikologi ITB Jawa Barat ya sana, saya lupa namanya itu, tapi saya pernah baca artikelnya, itu ternyata faktor yang membuat suami istri itu bisa teringat kembali untuk merajut menjaga keutuhan rumah tangga itu mengingat waktu-waktu kebersamaan. Misalnya motoran dari Tawangmangu ke Lamongan, nengok anak berdua, kehujanan, kemudian istrinya menggigil kademen, suaminya nyopot jaket, kasihkan istrinya. Nanti kalau pas istrinya konflik, pas konflik rumah tangga, suaminya ngelik, kamu apa nggak inget dulu pas motoran lo
kamu kedinginan tak jaketi loh gue. Akhirnya istrinya wah terharu ya, terus akhirnya minta maaf, terus teringat itu masa bermasalah sepele nggak apa lupa dengan perjuangan selama ini ngono-ngono gue ya. Ini ya yang ketiga, melonggarkan waktu khusus untuk kegiatan bareng dengan mereka, apalagi kalau sudah umur 40. Itu ada wasiat langsung dari Allah untuk memperbanyak kumpul dan kegiatan bareng dengan keluarga. Kenapa umur 40 harus memperbanyak itu? Karena masa-masa sebelum 40 biasanya kita tinggal keluarga itu, ya toh? Anak istri kita tinggal kerja terus, ya toh? Merantau terus, melaut terus, anak tinggal, ya toh? Kantor berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore terus kayak gitu tuh. Terus masa kebersamaan keluarga kapan? Maka kalau umur sudah 40 itu sudah 2/3 umur kita. Kalau Nabi gambarkan umur kita sekitar 60 atau 70, maka umur 40, 50 itu sudah melewati 2/3 umur ya. Atau mungkin kalau di perkiraan umur manusia itu seperti perjalanan 1 hari, pagi sampai sore itu sudah asar. Maka waktu ba'da asar ini tinggal memperbanyak masa ketertinggalan kita dengan keluarga. Mosok kecil anak kita tinggal, nanti kita masih tua masih tinggal anak terus, akhirnya nanti antum tua ditinggal anak, kapok orang. Makanya ya, ini yang ketiga, memperbanyak waktu untuk melonggarkan waktu. Harus dilonggarkan, bukan kok mencari longgar, kalau sempat harus disempatkan ini. Nah yang keempat apa? Itu kata Imam Syafi'i adalah untuk tidur bersama satu selimut. Jangan sampai suami istri tidur selimut sendiri-sendiri. Nah itu serasa antum wis paham nek bab ngene iki. Ini yang kelima apa? Kata beliau atas lihat al-mubahat, ngejak keluarga untuk hiburan-hiburan yang mubah. Ya sama kayak misalnya piknik kayak gini, ya hiburan-hiburan yang menyenangkan yang syar'i. Nabi itu istrinya dijak nonton pertandingan gulat. Kemudian Aisyah itu janggutnya di pundak Nabi, pipinya nempel. Wah itu nek antum bayangke ngono para mesra banget tau kayak ngono kuwi. Ngono kuwi sering lho kuwi. Nabi apa ngejak istrinya digilir. Ini siapa yang belum kemarin ikut saya piknik. Pikniknya naik bukit turun lembah ke medan perang. Karena Nabi kan pikniknya perang memang, istrinya naik dijak digilir. Kalau Nabi safar jauh kemarin yang ini sudah di absen itu. Kalau istrinya satu dijak terus saja. Pokoknya seneng. Karena perempuan itu kalau kurang piknik biasanya rodok galak, ya kan? Antum ngerti? Bojo galak itu aslinya kan bojo solihah, kayak antum ini kan solihah yang kurang piknik. Jadi nanti kalau sudah mulai emosi, ya segera dijak ke tempat wisata terdekat, gitu ya. Nanti kalau jenengan mau, monggo kulaturi silaturahim tindak Tawangmangu, mau petik stroberi gratis, mau naik kuda gratis, mau apa lagi, mau wisata-wisata yang ada unsur lawunya, lawu pak. Well, apa itu lawu kalah senja, lawu wonder lawu, pokoknya pakai lawu-lawu itu pemiliknya lawu grupis ngomong, Mas Yusuf nanti kalau ada tamu-tamu paling di bawah 10. Nah ini ada kata-kata di bawah 10, ngurus masuk saja nanti ngomong passwordnya tamu nih Pak Yusuf ngono kuwi. Nanti antum naik ke sana paling di bawah 10 ngomong aja tamunya Pak Yusuf ngono insya Allah. Bahkan ini penting lagi, antum mau warung yang terkenal di Tangmangu mana itu, Bu Ugi terkenal tuh itu, sop buntut Bu Ugi, antum ngomong aja tamunya Pak Yusuf, itu nggak bayar. Ngomongnya itu loh. Nek nek makan ya bayar nek ngono kuwi. Gur ngomong aku tamunya Pak Yusuf ora bayar nek gur ngomong ngono kuwi. Ya. Tapi tadi kalau wisata tadi insya Allah aman-aman tadi. Saya ngomong itu ya. Tapi banyak gini ya nanti kita lebihkan insya Allah dapat diskon gitu aja. Ya, tapi insya Allah ya ini bagian dari hiburan orang mukmin yang berpahala. Jadi para suami juga perlu dinasihati, nanti sampaikan ke para suami, Mas, menurut tausiah tadi pagi, salah satu kewajiban suami mempergauli istri dengan baik itu ngejak istrinya jalan-jalan dengan hiburan-hiburan yang mubah. Bahkan kalau duit suami entek karena untuk keluarga itu termasuk ngentek ke duit yang berpahala. Nah ini ada keterangan yang menarik ini. Ini ketoknya jarang juga disampaikan oleh para mubalik. Ternyata antum menjadi penimbun harta itu ya dosa. Kalau sampai mati duit itu nanti masih banyak, terus antum mati itu ya duitnya dipakai orang. Kemudian kalau antum habiskan untuk hal yang tidak manfaat, mubadir itu juga dosa. Maka yang paling dicintai Allah itu duit yang antum cari, itu antum ya habiskan tapi dalam rangka
kebaikan atau menghabiskan harta yang dicintai Allah. Ada 3 ngentek ke duit yang dicintai Allah. Pertama apa? Untuk keluarga, misalnya untuk menyenangkan hati mereka. Misalnya anaknya butuh apa, beli kebuah, beli apa, beli ngono. Rasa khawatir duit entek nah untuk keluarga. Istrinya kira-kira jubahnya wis ngopir-ngopir tukoke, online ke ngono kok eman-eman. Anak jangan sampai anak kok SPP nunggak ngono barang kuwi. Pokoknya untuk keluarga enggak apa-apa duit habis itu ya akan diganti oleh Allah Ta'ala dan sedekah yang levelnya tinggi untuk keluarga. Yang kedua, ngentek ke duit yang berpahala itu untuk markab fisabilillah, kendaraan. Makanya saya beli NMAX Turbo ngono kae, saya anyar kae. Dadi ngono perjalanan kuwi juara-juara cepet ngono kuwi. Ngentekke duit rada larang rapopo, tapi urusan taklim, urusan iqamatuddin, urusan dakwah jalan. Jangan sampai kita salah prioritas, menghabiskan duit bikin rumah sampai dapat berapa miliar, padahal rumah itu intinya yang bisa ditempati. Beli tas harga sampai puluhan juta, beli jam harga kayak artis itu, beli jam kok sampai 2 miliar, padahal jam 2 miliar sama 200 juta sama 20 juta sama jam 2 juta sama jam 200.000 sama fungsinya untuk ngecek waktu. Tadi apa pengajian ibu-ibu yang telat apa jamnya murah ngono apa piye? Kok telat tadi? Karena murah mungkin jamnya agak lambat ngono ya. Nah itu intinya jam sama. Makanya kalau habis dana kok ya untuk kendaraan itu perkara yang dicintai Allah Ta'ala gitu ya. Sama yang ketiga apa? Untuk jariah. Nah, gitu. Ini ingat-ingat ya, menjaga mawadah. Yang ke 5 tadi apa? Tasyirat muna. Yang terakhir ini as-sabru ala kalamin nisa. Untuk menjaga mawadah itu kita tetap bersabar atas omongan atau pedesnya omongan pasangan kita. Kon sabar. Antum kalau baca ayat wa in karihtumuhunna, kalau kamu mendapati pasanganmu itu ada yang tidak kamu sukai, ayatnya sabar. Fa asa anta krausan saya jauh fihi khairan katsira. Karena bisa jadi yang tidak kamu sukai pada pasanganmu, Allah berikan sisi kebaikan yang banyak dari lain. Antum melihatnya jangan dari satu sudut pandang. Misalnya dari depan suaminya kurang menarik, dari samping, dari dompetnya, dari motornya, dari tanggung jawabnya. Sama ngelihat istri dari depan kurang menarik, dari 2 kilometer no. Istri itu kadang-kadang cantiknya kalau ditonton dari jarak 1 kilo. Mungkin dia kurang cantik tapi ternyata Allah berikan sisi kebaikan lain, apa sehat. Ada yang cantik tapi loro-loronen, ya, sakit, nyontek gitu. Sementara istrinya agak hitam tapi masa Allah sehat, kuabe diungsungi, masih barang-barang neng omah entek diungsungi. Bojone sehat itu tadi. Pokoknya harus sabar dengan omongan. Bahkan saya ingat ada nasihat seorang ulama, saya lupa, Sufyan Ats-Tsauri kalau nggak salah, beliau mengatakan gini, inna min ibtila'il auliya as-sabru ala muri kalamin nisa. Sesungguhnya ujian para wali Allah ya itu adalah sabar atas pedesnya omongan istrinya. Wah, jadi para wali ini, para ustadz yang pengen jadi wali Allah atau pengen jadi tokoh-tokoh terkenal, itu harus sabar dengan pedesnya omongan para perempuan. Ini menjadi dalil memang perempuan tuh omongannya pedes-pedes, masalahnya kok kan sambel. Itu boleh daerah Panturang ini kita omongannya pedes ganas-ganas. Saya denger yel-yelnya aja wis merinding loh gimana. Sangar iki ganas-ganas iki. Itu makanya ya perempuan itu memang omongannya pedas. Itu ini yang nyampaikan ulama lo tadi. Makanya para laki-laki sabar itu ya. Ujian para laki-laki itu ya lewat istrinya kadang-kadang. Jemaah rahimahullah, ini menjaga mawadah. Kalau ini terjaga, antum punya suami kok selalu gandeng, insya Allah itu rumah tangga aman nih. Pokoknya kalau pengennya deket terus lama sedikit, wes video call, pergi sedikit telepon, nah insya Allah itu mawadah masih terjaga. Itu insya Allah rumah tangga utuh. Karena kalau rumah tangga mau hancur, itu yang paling hilang pertama adalah mawadah. Tempat kampung saya itu ada satu kecamatan namanya Jatioso sana. Itu isinya rata-rata satu kecamatan tuh merantau semua. Saya pernah ngisi tablik di Balikpapan pas safari dakwah sana, itu pernah ngisi khusus perantauan dari Tawangmangu ya, satu kecamatan itu. Masa bakul bakso kabeh yang khusus ngumpul hanya di Balikpapan. Totalnya 300-an sekian, yang hadir cuma 90 orang. Tapi totalnya masa ini sak Balikpapan saja khusus dari kecamatan tempat saya kok segini banyak itu coba. Dan itu semuanya pisah dengan istrinya. Ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun. Mawadah itu sudah ada kayak gitu. Rumahnya bagus tapi tidur kok sendirian. Itu
Termasuk rezeki itu apa? Al-kasbu fi biladihim. Rezekinya dekat rumah. Masa rumah mewah, kendaraan mewah apa mewah tapi jauh. Dia di Amerika lewat kapal itu kampul-kampul neng kapal. Gimana bahagianya kayak gitu itu. Ya, ini sampai jam berapa saja? Pokoknya sekitar 10 menit lagi ya. Nanti ada tanya jawab ya. Atau ini saya selesaikan sebentar ini ya. Ini kan tadi ada 4 dan 5 wadah sudah. Sekarang biar mendapatkan sakinah. Ini resepnya dari beliau 3 komponen supaya rumah tangga kita sakinah. Pertama istiqmalul adawat, terpenuhinya bekal. Bekalnya apa? Kata Nabi 3 bekalnya ilmu. Qad aflaha man aslama wa razzaqa kafafa wal qanaatu ala ma'tabi. Bekal nikah supaya sakinah itu punya ilmu, yang kedua kecukupan rezeki, yang ketiga qanaah. Antum punya istri walaupun cantik tapi nggak paham agama, bahaya, malah siksaan batin. Suami ganteng kok nggak paham agama, wah bahaya. Jadi jantungan nanti jenengan. Wes pokoknya kalau nggak paham agama itu malah jadi siksaan. Punya anak nggak paham agama, wah gimana bahagia coba? Anaknya 2, satu ngambil orang, satu diambil orang. Gimana bahagia kayak gitu? Setelah paham agama, dan cara paham agama harus ngaji, karena ilmu agama nggak bisa didapat kecuali dan belajar. Yang kedua, ya bekalnya itu apa? Kecukupan rezeki. Nah, ada rezeki itu nggak cuma duit. Ini Nabi mengatakan ada 6 komponen rezeki. Pertama apa? Sitatu minas sa'adah itu 6 komponen rezeki yang menyempurnakan bahagia. Markab al-hani'ah, kendaraan yang nyaman. Paling orang itu kendaraan itu starter gampang, langsung jering-jering ngono lho, orang urip baik. Yang kedua apa? Maskan al-wasi'ah, rumahnya luas. Karena rumah itu tempat ngetem kita selama hidup, paling tidak 80% hidup kita dalam rumah. 75% lah di dalam rumah. Kalau sudah tua di umur 40 itu hampir 90% dalam rumah. Nah, kalau nggak punya rumah. Terus yang ketiga apa? Jarun thayyibah, punya tetangga baik karena tiap hari ketemu, masa tetangganya buruk. Yang keempat, al-auladul abrar, punya anak nurut. Antum zaman sekarang punya anak itu gelem mondok ngono ya, wah wis rezeki kuwi. Karena kata Ibnu Taimiyah, untuk zaman sekarang anak dikatakan baik itu nggak sampai harus hafal Quran. Saking besarnya fitnah. Kata beliau itu karena tarku qabihi min aksarinas kanu iksaran wa ijmalan. Cukup antum dua anak itu tidak melakukan dosa yang kebanyakan anak-anak melakukan, itu sudah top. Jadi zaman saking parahnya, anak itu cukup tidak melakukan dosa yang kebanyakan orang melakukan. Misalnya anak SMA, kebanyakan pacaran, mabuk, udut, kemudian duwe cewek. Terus antum punya anak kok nggak pacaran, nggak rokok, nggak mabuk. Zaman sekarang itu stop monoi. Saking parahnya zaman. Kemudian apa? Al-auladul abror. Ala sudah zaujah solihah, istri solihah. Itu komponennya. Setelah itu ya baru yang ketiga bekalnya qanaah. Karena kalau sudah kecukupan semua, mobil sudah, rumah sudah, apa-apa rumah, tapi nggak qanaah. Istri sudah solihah, tapi nggak qanaah. Punya anak sudah soleh, tapi intinya nggak qanaah. Kurang. Ada perempuan cantik masih tulisannya mobil itu ayu tonggone. Wah. Tak tunggu rondomu. Ora qanaah kuwi asline iki. Bojo nunggu rondone wong barang kuwi, ya. Gitu ya. Nah, ini komponen supaya sakinah. Pertama terpenuhi bekal. Bekalnya ada 3 tadi. Yang kedua istiqmalul ittifaqul hukuk wal wajibat. Ini biar tentrem rumah tangga, terpenuhi hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban yang menjadi haknya istri. Istri juga punya kewajiban yang kewajiban istri menjadi haknya suami. Apa kewajiban suami? Banyak, tapi yang saya sebutkan 3 saja. Nanti saya tanyakan ini bisa jawab nih, hadiahnya nih, harus disiapin ini. Ini makanya dicatat ini. Nanti kalau ada pertanyaan apa kewajiban suami? 3. Pertama menafkahi, yang kedua membimbing, yang ketiga mempergauli dengan baik. Berarti istri punya hak untuk dinafkahi, dipergauli sama dibimbing, diajari. Nah, kewajiban istri paling tidak 3. Apa itu? Melayani, khidmatuhum. Yang kedua ta'atuhum, mentaati. Yang ketiga adalah hafidatuhum, menjaga kehormatan suami. Itu harus klop ini. Suami dilayani karena menafkahi. Kemudian yang kedua istri itu mau taat karena suami membimbing. Yang ketiga istri menjaga kehormatan suami karena suami memperlakukan istri dengan baik. Itu bahagia. Kalau suami menuntut haknya, misalnya minta haknya dipenuhi, minta dilayani, minta ditaati, tapi dia nggak mau menafkahi,
minta ditaati tapi nggak mau bimbing, minta dijaga kewibawaannya tapi nggak bisa memperlakukan istri dengan baik, itu nggak akan bahagia istri kayak gitu itu. Sama sebagaimana misalnya suami atau istri menuntut haknya, minta dinafkahi tapi nggak mau melayani, itu suami nggak akan bahagia. Punya istri minta duit liane melek motor liane duit baik tapi nggak mau melayani, coba berkon kayak kopi piye kopi padahal duit itu langlung coba. Oh itu istri model kayak ngono bikin suami beruban sebelum waktunya. Ngono kuwi. Antum ngerti kenapa banyak suami yang beruban sebelum waktunya? Karena istri itu minta dinafkahi tapi nggak mau melayani. Yang kedua minta dibimbing tapi nggak mau taat, ngeyel wae. Atau yang ketiga tadi istri itu minta diperlakukan baik, ya atau dimuliakan tapi dia nggak bisa menjaga kewibawaan suami. Ngono kuwi gimana bisa tentram kayak gitu itu. Kalau pengen bahagia harus kompak ya, karena termasuk curang yang diancam dengan wail itu jurang di jahanam. Itu enggak cuma dalam jual beli, termasuk dalam rumah tangga. Nah gitu ya. Sakinah sudah, mawadah sudah, rahmah sudah. Sekarang terakhir barokah. Biar antum rumah tangganya barokah. Ini saya sampaikan nasihat dari Imam Syafi'i terakhir, karena harus dikedep-kedep ini ya. Barokah hidup, kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan al barokatul hayah fil arba'ah. Keberkahan hidup dalam rumah tangga itu ada 4. Pertama fil walidain, orang tua. Yang kedua fil masjid. Yang ketiga adalah fil solihin, orang soleh. Yang keempat adalah fil Quran. Antum nek pengen rumah tangga barokah, nggak boleh jauh dari orang tua, jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, jauh dari orang soleh. Rumah dikatakan barokah, rumah yang kita tinggali itu rumahnya itu dekat masjid, dekat orang tua, dekat orang soleh, dan dekat Al-Quran. Hidup juga pengen barokah, itu hidupnya antum nggak boleh lepas dari 4 itu tadi. Antum misalnya nikah, dengan nikah menjadikan antum nggak bisa berbuat baik sama orang tua. Misalnya suaminya, kamu harus ikut saya, kamu sekarang nggak boleh, harus putus hubungan dengan orang tuamu. Wah itu nggak akan barokah rumah tangga kayak gitu itu. Karena dosa yang langsung dibayar cash adabnya itu durhaka kepada orang tua. Barokahnya antum bisa baik sama orang tua itu apa? Paling tidak umur antum dipanjangkan. Ini barokahnya, kata Sofyan Asari, tamaddat umrohu. Siapa yang berbakti ke orang tuanya dipanjangkan umurnya. Wajah mamru, dibikin rapi hidupnya. Wa wahabalahu waladun yuwaqiru. Dan nanti barokahnya apa? Anak-anak antum akan nurut semuanya. Tapi kalau antum nggak baik sama orang tua, karena nikah kemudian bikin antum jadi nggak bisa baik, ya ada orang tua itu tersiksa karena anaknya nikah dapat orang jauh itu kemudian belas nggak pernah silaturahim. Wah itu anak yang kayak gini nih, walaupun dia kayaknya ngaku bahagia, itu karena orang tuanya tersakiti, nggak akan pernah dapat keberkahan hidup. Suami kalau banyak masalah di kantor, masalah di keluarga, masalah di pekerjaan, masalah itu suruh memperbaiki hubungan dengan orang tua. Nanti kalau sama orang tua masalah selesai, maka semua masalah hidupnya akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu orang tua. Yang kedua apa? Masjid. Oh hidup kok nggak jauh, nggak deket dengan masjid. Masjidnya maksudnya sholat. Saya punya ini bu, saya punya teman, dia kerjanya di kantor pengadilan di Kabupaten sana Karanganyar. Itu ternyata 1 bulan ada kasus 600-700 perceraian 1 bulan. Itu beliau cerita ke saya langsung, itu sekitar ternyata dari kasus perceraian 600-700 orang itu 80%-nya nggak sholat. Jadi rata-rata kasus cerai ya dalam rumah tangga sampai guling nggak utuh itu karena nggak sholat. Karena orang kalau nggak sholat itu gampang emosi, orang kalau nggak sholat kecanduan syahwat, orang kalau nggak sholat itu kecanduan pornografi, orang kalau nggak sholat itu kena kriminal, pokoknya semua kerusakan penyebabnya jauh dari sholat. Terus apa? Orang soleh ini keberkahan. Antum jangan jauh dengan orang soleh, paling tidak komunitas ini ada pengajian huma, pengajian apapun bentuknya. Ini sebagai bentuk terjemahan kita hidup dengan orang-orang soleh. Antum butuh ketemu orang soleh, itu menghidupkan hati kita. Orang soleh itu mengikat ilmu, menambah ilmu, menguatkan iman. Itu baru di dunia. Di akhirat orang soleh itu akan menjadi syafaat penolong kita. Makanya kata Nabi, istaghfiru min asdiqa'us solihah. Perbanyak teman yang soleh di dunia. Fa inna likulli sahabah falau syafa'a yaumal qiyamah. Karena semua teman soleh itu menjadi syafaat penolong kita di akhirat.
Satu lagi apa? Al-Quran. Nice. Antum tanpa Al-Quran, Nabi mengatakan kayak mayat hidup dan jasadnya kayak kuburan. Al-jahilu bil Quran karena arwahuhum qabla mautihim mautun. Orang yang belas nggak pernah tersentuh Al-Quran, maka rohnya sudah mati sebelum dia mati dan jasadnya sudah menjadi kuburan sebelum dikubur. Antum punya suami, bu, punya suami kok belas nggak pernah tersentuh Al-Quran, itu sama kayak tidur dengan kijing kuburan ngono kayak. Ya ngono kuwi. Intinya ngono kuwi. Ya, makanya terus ya biar kita nyaman, tenang, ada masalah apapun nanti coba bedakan rumah tangga yang ada Al-Quran itu sama-sama kena masalah itu, wah nyikapinya beda jauh itu, ketenangannya, kewibawaannya, kedewasaannya, ya cara nyikapinya, kelapangan hatinya, bedanya jauh. Selesai ini ya. Tadi ada 4 ya, mawadah sudah, rahmah sudah, sakinah, barokah. Barokah ada 4. Kalau mawadah ada 6 caranya. Kalau sakinah tadi caranya ada 2 ya, terpenuhi bekalnya 3, kemudian terpenuhi hak dan kewajiban. Rahmat Allah yang belum, rahmat Allah itu 2 juga. Saya catat ke masalah ini, terus rampung nih waktunya ini. Untuk mendapatkan rahmat Allah 2 poinnya ini. Pertama, terus banyak melakukan kebajikan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Berbuat baik. Terutama baik ini ya, satu rumah yang paling berat kita baiki itu yang paling besar haknya. Hak terbesar Allah diurutkan orang tua, kemudian orang yang satu rumah, kemudian tetangga dekat. Itu semakin besar haknya, semakin besar semakin dekat dengan kita, semakin besar haknya. Maka nggak akan tentram seorang suami kecuali dia bisa baik kepada orang yang satu rumah. Ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib itu, taskunu qalbur rajul mu'min bi arba'atin nisa, yang membuat laki-laki dalam rumah tangga tentram kalau dia dapat dukungan 4 perempuan. Bukan 4 istri, 4 perempuan. Ibunya, istrinya, saudara perempuan sama anak-anaknya. Kan itu satu rumah, ibunya kadang-kadang satu rumah, istrinya, anaknya. Itu karena kalau antum dapat dukungan perempuan yang di dalam rumah itu, semua keinginan kita terwujud. Dapat dukungan perempuan pertama berarti dapat ridho Allah, karena ridho Allah tergantung ridho ibu kita. Kemudian kalau antum dapat dukungan wanita kedua, berarti antum dapat kecintaan Nabi, karena wasiat Nabi tertinggi kepada laki-laki itu untuk baik sama istrinya, bukan istri tetangganya itu. Kemudian yang ketiga, dia dapat keberkahan hidup, karena barokah hidup Nabi mengatakan tamnahukal, ya baiknya kita ke keluarga. Sama yang ketiga, terangkat derajat kita. Masya Allah gitu ya. Demikian. Wes akeh iki biasanya aku jelas ngene iki suwi ngene iki. Aku tak cepet-cepet iki. Jane aku iso rada cepet meneh ngene iki. Nang masalah posisi nang pantai iki antum masalah pikirannya ndang renang ngono kok masalah. Nanti enggak apa-apa ya, silakan kalau ada pertanyaan nanti kita kasih door prize iki, aja nyepelek kita cilik lho iki. Dalamnya emas batangan ini ya. Nah, kalau yang ini ya ini nanti kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Bisa jawab hadiah pokoknya gitu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada pembicara. Akhirul da'wana alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustaz penjelasannya. Kita tes dulu apakah dari pemaparan Ustaz tadi merasuk apa tidak. Sebelum tanya jawab, saya kepingin bertanya satu saja pertanyaan. Suami beruban sebelum waktunya, apa penyebabnya? Angkat tangan. Ayo. Oh ya, tuh. Mik, tolong dikasihkan miknya. Mik, kasihkan. Panitia, tolong kasihkan mik. Nah, yang bisa jawab dapat hadiah permen emas batangan. Salah pakai sampo, Tat. Gitu ya. Salah pakai sampo. Iya. Yang lainnya. Yang pertama salah pakai sampo. Ya ini yang depan dulu, Nah, habis ini yang belakangnya. Sebentar, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami rambutnya ubanan sebelum waktunya, biasanya istrinya kurang mengerti, cerewet,
Suaminya sering dimarahi, tapi insya Allah saya enggak. Walaupun suaminya sudah berubah. Sudah umur soalnya. Oh iya, sudah waktunya. Iya, gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun salah untuk dua-duanya. Ya berarti nggak salah, Ustaz. Kadang-kadang kan salah sambut.